Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Hari ini aku akan membahas kasus yang kejadiannya ini mungkin cukup sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang awalnya niat ingin berbuat baik, namun membahayakan bahkan mematikan seperti pada kasus ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke ceritanya ya. Di depan sebuah rumah, terlihat seorang laki-laki tengah duduk lesu. Aura duka masih terlihat pada raut wajahnya. Sementara, motor merah yang digunakannya untuk bekerja sehari-hari menghidupi keluarganya masih terparkir di depan teras. Helm hijau tergantung di pojok rumah. Dia adalah Bandiman, laki-laki berusia 47 tahun. Dan dia mempunyai seorang istri bernama Tati Rini yang berusia 43 tahun. Mereka mempunyai dua orang putra. Yang pertama bernama Raihan berusia 17 tahun dan yang bungsu bernama Naba yang masih berusia 10 tahun. Si bungsu Naba masih duduk di kelas 4 SD Karangkajen yang tak jauh dari rumahnya. Naba sejak kecil adalah anak yang sangat ceria dan tergolong pandai. Naba adalah anak yang sangat spesial bagi keluarganya. Naba juga termasuk anak yang sangat soleh dan pintar untuk anak seumurannya. Bandiman mengatakan Naba sudah pandai membaca Al-Quran. Bahkan oleh gurunya, baik di sekolah maupun di TPA, Naba sudah dipersiapkan untuk membantu sang guru ngaji membimbing anak-anak yang lebih junior dari Naba dalam hal membaca dan tulis Al-Quran. Bandiman sehari-hari bekerja sebagai driver ojol. Bandiman sudah melakoni profesi sebagai ojek online sejak tahun 2017 lalu. Sebelumnya, dia pernah bekerja sebagai buruh proyek dan dia juga pernah bekerja di perusahaan tambang. Pekerjaan sebagai tukang ojek mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup dua anaknya, Raihan dan Naba, juga istrinya Titi Rani. Namun akhir-akhir ini penghasilannya menjadi jauh berkurang. Biasanya sehari mendapat sekitar 300.000, kini menjadi 100.000 per hari. Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 lalu, sekitar jam 15.30 sore, Bandiman beristirahat setelah sholat Asyar di sebuah masjid di Jalan Gayam, Kota Yogyakarta. Saat itulah dirinya menerima order offline atau tanpa aplikasi dari seorang wanita muda yang tiba-tiba datang menghampirinya. Sebenarnya, hal itu dilarang oleh perusahaan aplikasi ojek. Tapi karena panggilan hati dan dia juga butuh uang untuk keluarganya, akhirnya Bandiman menerima orderan tersebut. Pengirimnya adalah wanita yang mengirimkan makanan untuk takjil dan kebetulan orderan di aplikasi saat itu sedang sepi. Dan Bandiman tidak memperhatikan dengan teliti sosok wanita tersebut. Dia hanya ingat wanita itu tingginya sekitar 160 cm dan berkulit putih. Wanita tersebut meminta mengirim paket takjil ke sebuah alamat di Kasihan Bantul atas nama Tommy. Dan wanita ini mengatakan pengirimnya adalah Hamid yang beralamat di Pakualaman, Yogyakarta. Saat itu, Bandiman diberi uang jasa sebesar 30.000, padahal seharusnya hanya 25.000. Dia pun dengan senang hati menerimanya. Transaksi selesai dan Bandiman segera berlalu menuju ke arah rumah Tommy. Sesampainya di alamat yang dituju, Bandiman menelpon penerima paket. Dan kebetulan, Tommy sedang di luar kota dan meminta Bandiman untuk menyerahkan paket tersebut kepada istrinya yang berada di dalam rumah. Bandiman pun bergegas menemui pemilik rumah yaitu istri Tommy. Namun rupanya istri Tommy tidak merasa memesan makanan itu dan juga tidak mengenal Hamid sang pengirim. Dan akhirnya dia menolak paket tersebut dan memberikannya kepada Bandiman. Saat itu sudah mendekati jam berbuka puasa. Karena paket sudah diberikan kepada Bandiman, Bandiman pun menerima paket itu dengan senang hati. Dia sudah menyelesaikan tugasnya pada hari itu dan segera pulang ke rumah dengan membawa paket yang rupanya berisi sate lontong. Dalam hati dia berpikir,
anaknya pasti senang melihat apa yang dia bawa, karena sang anak kebetulan sekali menyukai sate. Dalam perjalanan pulang, Bandiman sempat merasa aneh, karena sate tersebut beraroma gosong, tetapi tidak seperti aroma gosong sate-sate lainnya. Namun pada saat itu, dia tidak begitu memikirkan hal tersebut, dan terus berlalu menaiki motor menuju ke rumahnya. Di tempat lain pada sore itu, Naba sedang mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan di sebuah masjid tidak jauh dari tempat tinggalnya. Saat menjelang maghrib, Naba izin pulang karena berniat untuk berbuka puasa bersama bapak dan ibunya di rumah. Saat itu, Naba juga membawa takjil berupa gudeg dari TPA tersebut. Naba pun sampai di rumah dan menunggu ayahnya untuk berbuka puasa bersama. Tidak lama kemudian, Bandiman pun tiba, memasuki rumah dengan membawa sate lontong. Dan saat berbuka puasa tiba, keluarganya segera membuka paket makanan dari Bandiman. Dan seperti dugaannya, Naba terlihat senang dan menukar gudeg yang dia punya dengan sate milik ayahnya. Naba meminta sang ayah yang memakan gudeg tersebut. Sang istri pun menyajikan sate tersebut di ruang makan. Bandiman dan Rehan, anak tertuanya, mengambil 2 tusuk sate tanpa bumbu dan memakannya. Sementara si bungsu Naba meminta sang ibu untuk menyuapinya. Sang ibu pun dengan senang hati melakukan permintaan sang anak. Dia mengambil sendok, lalu mengambil lontong dan memberikan bumbu sate di atasnya. Kemudian menyuapkannya kepada sang anak yang terlihat makan dengan sangat lahap. Dia pun juga memakan sate tersebut beserta bumbunya. Namun tiba-tiba Naba berkata bahwa sate tersebut terasa pahit, dan sang istri pun merasakan hal yang sama. Dia mencoba memasukkan jari ke dalam mulut dan memuntahkannya. Naba sempat meminum beberapa teguk air untuk membantu sate tersebut masuk ke dalam perut. Lalu Naba pamit ke belakang, tepatnya ke area dapur, dan tiba-tiba muntah-muntah, lalu terjatuh tidak sadarkan diri dengan keadaan mulut berbusa. Nafasnya pun sudah terlihat sangat kesulitan. Saat itu kondisi sangat kacau dan panik. Tapi tanpa pikir panjang, Bandiman segera melarikan anak dan istrinya ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun sesampainya di rumah sakit, nyawa Naba tidak tertolong. Istrinya juga diperiksa, namun tidak sampai dirawat karena hanya memakan sedikit dan memuntahkannya. Polisi segera dihubungi dan menginvestigasi kasus keracunan tersebut. Bandiman dan istrinya segera dimintai keterangan. Sisa sate yang dikonsumsi oleh Naba sudah dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, dan hasilnya adalah dalam bumbu sate terdapat racun jenis C, yaitu kalium sianida. Lalu, siapakah wanita misterius tersebut dan apa motifnya? Polisi bergegas memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi dan juga memeriksa beberapa CCTV yang ada di sekitar area. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu berhari-hari karena kekurangannya informasi. Dan akhirnya polisi menemukan satu tersangka utama dalam kasus ini, yaitu wanita misterius pengirim sate beracun. Dia adalah Nani Apriliani, berusia 25 tahun. Nani merupakan warga Jawa Barat yang tinggal di Bantul. Ia berasal dari Dusun Sukasih, Desa Baniwangi, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nani Apriliani adalah pegawai di sebuah salon dan memiliki beberapa pelanggan. Wanita ini pun ditangkap di rumahnya yang ada di Kelurahan Potorono, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Tidak ada perlawanan saat itu. Nani pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya, Nani mengakui semuanya dan mengatakan bahwa itu adalah salah sasaran, karena target yang sebenarnya adalah Tommy yang tinggal di Kasihan, Bantul. Nani mengatakan bahwa dia sakit hati terhadap Tommy karena menikahi wanita lain. Lalu, siapakah Tommy ini? Tommy yang awalnya menjadi target pelaku adalah bukan orang sembarangan, sebab
Tommy diketahui merupakan anggota polisi yang bertugas di Satuan Satreskrim Polresta Yogyakarta. Sedangkan pangkatnya adalah Aibtu dan saat ini sudah menjadi penyidik senior di instansinya. Tommy dan Nani dulunya sempat mempunyai hubungan asmara, namun kandas karena beberapa alasan. Hal itu terjadi sebelum Tommy menikah dengan istrinya saat ini. Hal itulah yang membuat Nani ingin memberi Tommy pelajaran, namun ternyata malah salah sasaran. Nani mengatakan mendapatkan racun cyanida ini melalui aplikasi online yang sudah direncanakan selama 3 bulan sebelumnya. Dan saat ini, polisi masih menyelidiki mengapa racun ini bisa dijual dengan bebas di pasaran online. Dan dari riwayat pembeliannya, racun ini dibeli pada bulan Maret lalu dengan harga Rp224.000. Akibat perbuatannya, Nani dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nani Apriliani diancam hukuman penjara 20 tahun bahkan bisa seumur hidup. Sementara itu, Bandiman dan keluarga menolak pelaksanaan otopsi dan memilih segera memakamkan jenazah anak tercintanya. Bandiman mengatakan sudah tidak lagi peduli apakah wanita itu ditangkap atau tidak. Dia hanya berfokus pada keluarganya dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan dalam keadaan berduka, Bandiman mengatakan agar hal ini menjadi pelajaran kepada teman-teman driver agar lebih berhati-hati saat ada orderan offline. Dan juga kepada masyarakat agar berhati-hati jika menerima makanan yang tidak jelas siapa pengirimnya dan di mana tempat makanan itu dibeli agar tidak terjadi hal yang sama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari kasus ini dan lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Dan untuk adik Naba, mari kita doakan agar adik Naba mendapatkan tempat yang indah di sisi Sang Ilahi Robbi dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran yang luar biasa. Amin. Dan sebagai tambahan informasi, semua informasi tentang channel aku ini ada di kolom komunitas. Silahkan mampir ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Dan akhirnya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.